Halo friend, kali ini Paimin akan membahas film komedi Indonesia yang dibintangi sang legend Om Indro. Langsung aja ke alur film. Film dibuka langsung dengan Om Indro yang sedang membangunkan ketiga anak buahnya. Setelah itu, dia menghidupkan TV. Dia pun melihat acara masak-masakan. Kemudian dia pun ingin mengikuti tutorial masak dari acara itu. Namun tiba-tiba tanpa Indro ketahui, channel TV diganti sama 3 sekawan ke acara olahraga. Karena tak tahu, Indro pun menggoyangkan ayam sesuai instruksi yang dia dengar dari TV. Ketiga anak buah Indro ini bernama Dana, Acok, dan Lolo. Scene kemudian berpindah pada seorang gadis cantik yang sedang dibuntuti seorang pria. Dia pun memiliki ide untuk pura-pura kencing berdiri di tembok. Benar saja, pria yang mengikutinya langsung kabur. Balik ke Indro dan trio Koclok. Mereka berempat kemudian OTW ke kantor dengan mobil. Namun di tengah jalan, mereka mendapatkan kesialan karena mereka harus mengganti ban mereka. Saat sampai di kantor, Indro pun apel bersama anak buah security-nya. Kemudian dia membagi surat tugas penempatan para security. Saat bertugas di mall, Lolok dan Aco melakukan kejahilan. Jadi tiap ada cewek cakep yang lewat, mereka memencet bel agar seolah-olah yang baru lewat membawa barang yang mencurigakan. Jadi mereka akan memeriksanya. Suatu ketika ada cewek cantik yang lewat, mereka pun memeriksa cewek itu. Mereka hanya memeriksa cewek yang cakep-cakep saja. Di kantor, Indro kedatangan tamu owner pabrik. Dia cerita kalau tiap hari ada preman yang datang untuk meminta uang keamanan. Oleh karena itu, dia ingin menyewa security dari Megapolitan. Untuk masalah bayaran, berapapun tidak menjadi masalah, asal para preman tidak mengganggu lagi. Singkat cerita, Acok, Lolok, Dana, dan Indro jaga di pabrik. Dan para preman pun akhirnya datang lagi untuk mengganggu pabrik. Melihat para preman yang kekar dan sangar, trio Koclok pun menggunakan jurus hilang no jutsu, meninggalkan Indro sendirian. Kini Indro pun terpaksa menghadapi para preman sendirian. Pada akhirnya dia dipukuli hingga babak belur. Indro pun dilarikan ke rumah sakit. Dia pun diperban layaknya mumi. Dia ditemani 2 dayang tobrut. Dia juga dijenguk Pak Sam, bos Megapolitan Security. 3 minggu kemudian setelah sembuh, Indro mengumumkan akan mengadakan pelatihan fisik dan mental agar para security lebih siap menghadapi ancaman seperti preman kemarin. Saat di locker room ketika trio Koclok sedang ngobrol, tiba-tiba didatangi gengnya Alan. Dia pun membuli trio Koclok ini dan menegaskan 2 hal. Yang pertama, dia adalah senior yang harus dihormati juniornya. Dan yang kedua adalah, dia bilang kalau Angela adalah ceweknya. Tidak boleh ada yang mengganggu Angela. Kini tiba waktunya pelatihan. Para security dilatih dan digembleng secara fisik. Suatu malam saat Acok dan Lolok tidur, Dana terbangun kemudian keluar kamar dan memainkan alat musiknya. Secara tiba-tiba muncul Angela di samping Dana. Karena terbawa suasana, mereka pun akan ciuman. Namun semua itu hanya mimpi joroknya Dana. Hari berikutnya pelatihan renang. Semua security menyaksikan keindahan ciptaan Tuhan, yaitu para gadis-gadis yang sedang berenang. Tentu saja mereka pada ngiler melihat para cewek berenang. Setelah itu, Indro mengumpulkan semua security untuk meeting. Dia memperkenalkan alat baru yang bernama KZ Strum. Alat ini bisa digunakan untuk melumpuhkan penjahat dengan cara di-strum. Alatnya ada 2 bagian, yang satu berupa kaset, dan yang satu lagi alat kecil yang ditempel ke target. Jadi jika target sudah ditempel alat yang kecil, kemudian kaset diinjak, maka target otomatis akan kesetrum. Hari berikutnya, kini para security melakukan pelatihan karate. Dan saat pelatihan karate ini yang menjadi mentor adalah 2 dayang tobrut. Indro dan 2 dayang tobrut mempraktekkan gimana cara melumpuhkan lawan. Kini Dana dan Angela semakin dekat. Mereka bertugas berdua di parkiran mall. Tanpa sengaja, mereka mampu melumpuhkan para komplotan pencuri mobil mall. Melihat aksi Dana, Angela semakin kelopak-kelopak dengan Dana. Suatu hari saat di kantor, Dana membawa dokumen di kontainer. Dengan sengaja Alan menjegal Dana hingga jatuh. Hal itu pun dilihat langsung oleh Indro dan Angela. Kemudian Angela membantu Dana untuk merapikan barang bawaannya. Dan Angela pun memarahi Alan karena dengan sengaja menjegal Dana. Namun Alan menyangkal tuduhan itu dan ingin memukul Angela. Karena perbuatannya itu, Indro pun memecat Alan hari itu juga. Ketika pulang kerja, Angela dibuntuti Alan. Angela sedang janjian dengan ayahnya, dan ternyata ayahnya adalah Pak Sam. Kini Alan pun tahu kalau Angela adalah anak Pak Sam, bos dari Megapolitan Security. Setelah tahu akan hal itu, Alan menemui saingan Pak Sam dan meminta bantuan untuk menghancurkan Pak Sam.
Dengan senang hati, pria itu memberikan Alan anak buah untuk menjalankan rencananya. Di suatu hari saat Dana dan Angela berjaga berdua di parkiran mall, Dana memberanikan diri mengungkapkan perasaannya pada Angela. Namun belum sempat Angela menjawab, tiba-tiba ada mobil berhenti kemudian menculik Angela. Dan ternyata yang menculik Angela adalah Alan. Saat Pak Sam meeting bersama Indro dan kawan-kawan, dia mendapat telepon dari Alan. Di telepon Alan bilang kalau ingin Angela selamat, maka dia minta tebusan 10M dan harus diantarkan oleh Indro bersama duo Dayang Tobrut dan trio Koclok. Singkat cerita, Indro dan trio Koclok pergi ke TKP yang sudah di-Sherlock oleh Alan. Keempat manusia ini bersiap-siap menghadapi anak buah Alan. Awalnya mereka takut karena semua membawa katana. Namun mereka dengan mudah melumpuhkan anak buah Alan. Kini tinggal Alan sendirian. Dia pun meminta uang tebusan 10M-nya. Jika tidak diberikan maka Angela akan dihabisi. Saat suasana sedang tegang, dua Tobrut tiba-tiba datang. Kemudian mereka dengan tenang mendekati Alan. Dia menyingkirkan katana yang dipegang Alan. Kemudian bilang kalau sekarang dua Tobrut ada di pihak Alan. Mereka bilang selama ini mereka tertekan dengan kerjaan. Namun itu hanya tipu daya belaka. Tanpa Alan sadari, dua Tobrut ini menempelkan alat kaset strum di punggung Alan. Dana yang sebelumnya sudah dikode pun menggelar karpet dan Alan pun disetrum. Kini Alan pun bisa diringkus. Dia pun diamankan pihak kepolisian dan Angela pun berhasil diselamatkan. Dua Tobrut pun balik ke Indro dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah sesungguhnya tipu daya wanita sangat dahsyat. See you, jangan lupa subscribe dan lancar-lancar puasanya.